Assalamualaikum rekan wisata. Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun ini kembali digelar. API telah menjadi ajang apresiasi pariwisata bergengsi dan terbesar di Indonesia. Mari kita dukung Museum Tsunami Kota Banda Aceh di ajang Anugerah Pesona Indonesia 2020 dalam kategori destinasi unik. Dengan cara via SMS, ketik API spasi 16G, kirim ke 99386. Via Instagram, follow akun @API_award. Cari foto Museum Tsunami di kategori destinasi unik terpopuler dan jangan lupa langsung diklik like ya. Via YouTube, subscribe channel API Award, cari video Museum Tsunami di kategori destinasi unik terpopuler, lalu jangan lupa klik like video tersebut. Atau rekan wisata juga bisa vote melalui aplikasi Android API Award. Ayo rekan wisata, kirimkan dukunganmu sebanyak-banyaknya agar cahaya pariwisata Aceh semakin mempesona dan juga charming. Ya halo, selamat siang, selamat sore di seluruh penjuru belahan dunia, khususnya Indonesia. Selamat datang di API Travel Talk 2020. Saya dengan Reza Sirega dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya Hiro Kristianto yang merupakan Ketua Panitia Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020. Selamat sore Reza. Selamat sore Mas, selamat sore semuanya, salam sehat semuanya dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Kita sudah atur ini jaraknya lebih dari 1 meter jadi aman. Oke, yang masih belum bergabung, kita masih sedang live, baru saja live juga, dan yang sudah bergabung di akun Anugerah atau API Award, selamat bergabung. Dan hari ini kita akan ngebahas apa? Ada yang sudah tahu? Atau baru tahu? Atau belum tahu? Ya benar, jadi kita hari ini, siang ini tepatnya 27 September 2020, kita ngebahas salah satu nominasi atau kategori unik. Nominasinya hari ini kita ngebahas tentang Museum Tsunami. Dari Banda Aceh ya? Dari Kota Banda Aceh. Banda Aceh ya. Sudah pernah ke sana? Kebetulan belum. Kebetulan. Belum. Pemirsa di rumah, di netizen, ada yang sudah pernah? Angkat tangan, boleh di komen, angkat tangan. Yang sudah, bagus. Yang belum, yuk cari tahu. Cari tahu caranya. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang nominasi destinasi unik ini. Letaknya di ujung Sumatera, tepatnya di Kota Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kayak gitu ya. Dan kita akan bincang-bincang juga hari ini kupas tuntas dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, dan juga kebetulan mereka akan bincang-bincang di salah satu hotel di Kota Banda Aceh, namanya Hotel Hermes Palace Hotel ya. Banda Aceh dengan Bapak Budi Saiful ya. Dengan Bapak Budi Saiful selaku general manajernya. Sebelum kita terhubung, saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Mas Hiro sebagai ketua panitia dari API Award. Okay. Bagaimana Mas rencana dan apa yang dilakukan untuk tahun ini? Iya, oke. Saya ceritakan sedikit ya. Jadi memang untuk penyelenggaraan API ini tahun ini yang udah yang kelima ya. Tahun kelima. Memang kalau kami lihat dari tahun ke tahun itu animonya itu tambah luar biasa lah. Betul. Animo baik dari pemerintah daerah, baik maupun dari masyarakat sendiri dalam memberikan dukungan. Kami melihat ya ini sudah sesuai dengan sasaran kami, karena kami memang membuat acara ini untuk menggugah, untuk mencolek lah para stakeholder supaya memberikan apresiasi terhadap pariwisatanya. Ya, kayaknya kita juga harus bilang nih, hari ini kita harus ucapkan selamat nih, karena kebetulan juga hari pariwisata internasional hari ini. Nah betul, jadi untuk seluruh netizen dan pelaku wisata dunia, hari ini adalah World International Tourism. Jadi selamat Hari Pariwisata Internasional, tepatnya hari ini, pas banget. Ya betul, hari ini tanggal 27 September ya. Betul. Jadi banyak banget juga daerah-daerah di Indonesia atau belahan dunia hari ini melakukan virtual event juga. Betul. Gitu. Itu di sosial media juga sudah ramai sekali itu berita tentang ini. Betul. World Tourism International Day. Betul Mas. Sorry ya, ini sambil monitor saya karena sekarang zamannya online mobile, jadi memang saya tetap terkoneksi dengan handphone saya di tangan. Jadi mungkin kalau terlihat saya sibuk ya seperti ini kayak gitu ya. Jadi kita balik lagi ke Anugerah Pesona Indonesia Award ini, ada tahun kelima. Jadi yang ingin tahu perkembangannya dan nominasi-nominasi terbaru atau ingin tahu destinasi terbaru
next trip kayak gitu kan. Yuk cek aja yuk di Ya, betul, silakan. IG-nya. Silakan dicek. Secara total ya sejak acara ini diselenggarakan dari tahun 2016 itu kurang lebih sudah sekitar 480-an nominasi. Berarti otomatis 480 destinasi yang kita populerkan. Dari tahun Ya, pertama ya. betul, dari tahun pertama. Dan hasil cross check kami sih ke banyak ya, mulai dari blogger, heavy traveler, maupun dari komite seleksi sendiri yang ikut terlibat di sini, selalu muncul hal-hal baru. Seperti ini. Dari tahun ke tahun pasti ada yang baru. Karena memang bisa seperti itu, kebetulan memang kami ini usulannya langsung dari daerah-daerah, langsung dari Dinas Pariwisata daerah yang mengusulkan. Bahkan tahun ini kita juga sudah buka usulan langsung dari pengelola, kayak seperti minggu kemarin kan ada salah satu desa di Madiun yang mengusulkan dan kita coba akomodir dan ternyata disetujui oleh komite seleksi bisa ikut jadi nominasi. Masuk ya. Gitu loh. Dan untuk API Award ini adalah sekali lagi kita People Choice Award. Bagaimana cara vote-nya itu ada 3. Ada 3. Saat ini ada 3 melalui SMS. SMS ke nomor yang sudah 9386. ya, sesuai dengan nomornya ya. Betul, 9386 ada keywordnya. Keywordnya API API 1G, 1H Ya. seperti itu. Kemudian juga melalui SMS, melalui vote IG, by Instagram. by Instagram, tinggal pilih masuk ke akunnya API Award dan pilih fotonya dan ketik like. Dan terakhir dari YouTube channel. Pilih videonya langsung like aja. Ya, jadi untuk akun-akun sosial media itu jangan lupa di-follow dulu dan subscribe ya, biar lebih afsah kayak gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat nih banyak yang like, ya seperti itulah ya. Kita menghindari yang tidak diinginkan seperti itu ya. Kayaknya kita sudah bergabung nih Kayak sama kita Panda Aceh nih. sambil bergabung dan hari ini kita mengadakan Instagram live-nya. API Travel Talk berada di Mula Kota Tua. Jadi mungkin kalau kita ngobrolin generasi sekarang, wah kalau nggak main sosial media kayak bukan milenial ya. benar. Dibandingin beli pulsa untuk nelpon, mendingan beli pulsa Beli untuk paket. beli paket. Kita tegur lagi, sapa Pak Iskandar, selamat siang. Terdengar? Iya Pak, selamat siang Pak Reza Abdul. Oke, Pak Saiful apa kabar? Ya, kabar baik. Alhamdulillah kami semua baik-baik ini mengajak. Saya dengan Pak Budi ini yang lagi dulu ngobrol tadi mengenai hubungan kita dengan Banda Aceh. Oh, Baik. siapa? Itu ini keren banget. Gitu. Dan sekarang lokasinya berada di Hotel Hermes Palace di Kota Banda Aceh ya, yang notabene memang salah satu atau the one and only the best hotel di sana ya Pak ya. Ya Pak, kita Oke, kita langsung masuk ke Oke, pertanyaan kita ketiga. karena juga waktu terbatas ya untuk semua yang sudah menyaksikan, kita sudah terhubung dengan Pak Iskandar dan Pak Saiful. Kita berbincang tentang apa sih, pengen tahu apa tentang musim tsunami. Yuk kita tanya-tanya lagi. Oke, Pak Iskandar, selamat siang Pak. Salam kenal Pak. Kita baru sekali ini ketemu. Mungkin saya mau ajukan pertanyaan pertama Pak. Mungkin bisa diceritakan tentang musim tsunami itu sendiri Pak. Gimana sih sejarahnya hingga berdirinya musim tsunami? Kalau nggak salah tahun 2009 Pak ya berdirinya itu. Kan Pak? baik, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun latar belakang daripada berdirinya Museum Tsunami Kota Banda Aceh yang dilatar belakangi sebenarnya dari kejadian tsunami yang melanda Kota Banda Aceh dan Aceh pada umumnya pada tanggal 26 Desember tahun 2004 ya, di mana guncangan gempa cukup besar yaitu hampir 9,1 skala Richter pada saat itu. Kalau di Banda Aceh sendiri kuartal 3 ya dari kota kita ini hancur sebenarnya. Fasilitas pabrik ya semua hancur, kemudian juga banyak sekali orang yang meninggal di Banda Aceh sendiri, hampir 68.000 pada saat itu yang meninggal dan hilang, sedangkan seluruh Aceh itu sekitar 240.000 lebih. Jadi yang paling banyak yang meninggal dan hilang adalah di Banda Aceh. Kemudian pada saat masa akumulasi dan rekonstruksi Banda Aceh, yaitu pada
tahun 2005 sampai 2011, maka atas gagasan daripada kawan-kawan dari asosiasi arsitektur Indonesia, mereka bersama-sama dengan Badan Rehabilitasi Tidak Reproduksi Aceh Niat pada saat itu, kemudian pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Banda Aceh yang menggagas untuk membangun satu monumen yang nantinya menjadi museum tsunami Aceh. Jadi pada saat itu dilakukan sembara di tahun 2007 dilakukan sembara, dan ternyata pemenangnya adalah Ridwan Kamil pada saat itu. Maka di tahun 2007 dilaksanakan pembangunan daripada museum tsunami Kota Batu pertama. ada diresmikan pada tanggal 20 Februari 2009 oleh Bapak Presiden pada saat itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi museum tsunami ini juga merupakan salah satu kita katakanlah salah satu objek wisata saat ini, ya, di mana dengan melihat tsunami ini akan mengingatkan betapa jasanya tsunami yang terjadi di Aceh dan Kota Banda Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Oke. Terus silakan, Jak. Oke, cukup jelas ya. Sebelum saya bertanya ke pertanyaan kedua, mungkin di sini juga kita buka juga yuk untuk yang sudah bergabung ingin bertanya-tanya. Nanti juga kita akan berikan hadiah menarik dua buah t-shirt ya, t-shirt. seperti yang saya pakai ini. Ayo, yang pengen bertanya-tanya boleh langsung. Nah, Pak, saya sih sudah pernah secara personal ke sana kebetulan ya. Saya sendiri sudah pernah ke Museum Tsunami dan juga pernah ke Hermes. Saya pengen ngobrol dulu dengan Museum Tsunami. Kurang lebih apa sih Pak yang bisa ditemukan di dalam Museum Tsunami dan aktivitas apa yang bisa dilakukan di dalam sana? Jadi Museum Tsunami ini ada 4 lantai. Di mana lantai pertama itu ada stage ya, kemudian semacam ruangan yang sifatnya tradisional sama seperti rumah adat Aceh, yaitu rumah Aceh, di mana pintu kecil tapi pada saat kita masuk ke ruangan itu ya terbuka lebar luas sekali di dalamnya. Begitu juga dengan Museum Tsunami, jadi dikombin dengan ruangan tradisional daripada rumah adat Aceh. Jadi di dalam di lantai 1 itu ada stage ya mungkin ini bisa kita lakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian ada kolam, kemudian ada beberapa prasasti yang di prasasti itu bertuliskan nama-nama yang membantu Aceh dan Kota Banda Aceh pada saat itu banyak sekali negara-negara yang memberi terutama dan Kota Banda Aceh. Lantai pertama. Kemudian di lantai kedua ya kita akan menemukan jembatan dan bendera. Sedangkan di lantai 3 nantinya kita ada lorong di situ ya, ada lorong kesunyian kita katakan. Jadi pada saat kita masuk lorong tersebut ini jadi ada petikan daripada air, kemudian juga orang berselawat, kemudian ada orang minta tolong dan lain sebagainya. Ini memang ruangannya agak gelap di situ dibuat. Si ruangan itu ya seperti kita lagi berhadapan dengan tsunami lah kita katakan. Yeah. Kemudian di lantai 3 juga ada beberapa alat peraga di situ, termasuk foto-foto juga ada di situ, nama-nama daripada suhada yang terkena tsunami juga ada di situ. Selain itu juga ada sinema di situ. Kita bisa menonton film tentang kejadian daripada tsunami di Aceh, terutama di Kota Banda Aceh. Itu kalau nggak salah teater ya Pak ya? Dan di lantai 4 itu bangunan. Gimana Pak? Jadi di lantai 4 itu ada escape room. Oke. Ya, orang bisa pelarian ke situ dan bisa naik ke lantai 4 karena
struktur bangunan itu sangat bagus ya, dan sangat kuat. Dan kalau kita melihat dari atas itu Museum Tsunami itu seperti sebuah kapal, Ya. Oh, seperti sebuah kapal. oh, Bahteranuh Pak ya. Oke, oke. Ya. Ya, oke. Jadi memang rancangannya luar biasa Pak ya. Dan saya lihat juga itu selain untuk mengenang terhadap kejadian itu juga saya lihat ini sebagai tugu peringatan persaudaraan Pak ya. Karena kan banyak sekali negara-negara sahabat yang ikut bantu untuk pembangunannya, kurang lebih gitu Betul. kali Pak ya. Oke. Benar sekali Pak. Pak, mungkin saya mau lanjut kaitannya sama api nih Pak gitu loh. Kan tahun ini nih luar biasa nih Pak. Museum Tsunami ini terpilih sebagai nominasi dengan proses yang ketat dari komite seleksi dan tahap-tahap berikutnya. Museum Tsunami terpilih sebagai salah satu nominasi di destinasi unik ini Pak. Gimana Pak sambutan masyarakat di sana? Dukungannya seperti apa? Seperti itu. Dengan terpilihnya jadi nominasi API 2020 ini. Iya, benar sekali Pak. Setelah kita terpilih menjadi salah satu nominasi destinasi unik di Indonesia, ya, ini masyarakat nampaknya ya sangat appreciate ya. Ya mereka juga mendukung agar ke depan kita harapkan bahwa Museum Tsunami ini akan mendapat anugerah pesona Indonesia yang di tahun 2020 ini. Dan saat ini banyak kita rangkul komunitas-komunitas ya untuk men-put ya Museum Tsunami, juga untuk SMS ya Museum Tsunami, dan juga untuk men-subscribe daripada Museum Tsunami. Memang selama ini ya kita terus melakukan promosi hubungan ya, terutama dengan anak-anak milenial yang punya komunitas Ya, betul. tersendiri, seniman juga. Setuju. Kemudian juga terutama kita SMA ya, tentu kita terus melakukan pendekatan melalui sekolah-sekolah, dan kita terus melakukan promosi terhadap Museum Tsunami ini dengan harapan nantinya ya kita bisa mendapatkan award lah di tahun 2020 ini. Jadi Amin. Masyarakat dan pemerintah ya saya rasa ya luar biasa ya, mereka menginginkan bahwa ke depan akan lebih banyak orang yang akan datang ke Banda Aceh. Tentu apabila terpilih nanti Museum Tsunami ini menjadi penerima award atau pesona Indonesia, tentu ini kan akan merupakan sesuatu yang sangat baik. Jadi bisa terpromosi sehingga orang juga akan ada keinginan nantinya akan datang ke Banda Aceh. Tentunya ini akan memberikan manfaat ke semua ya, baik itu industri pariwisata, pelaku usaha pariwisata maupun masyarakat itu sendiri ya, karena kalau orang datang berpariwisata ya mereka akan membawa uang, jadi uang berputar di daerah itu juga akan lebih meningkat, sehingga juga pelayanan yang dimintakan akan terlebih. Ini akan membuka peluang untuk tenaga kerja yang ada di Aceh dan kota Banda Aceh. Ini juga akan menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan di Banda Aceh. Walaupun angka kemiskinan kita di Banda Aceh ya sekitar ya 7% lah di bawah rata-rata nasional. Baik Pak, baik. Jadi memang butuh dukungan khusus juga ya untuk teman-teman yang berada di kota Banda Aceh dan sekitarnya khususnya, atau juga untuk seluruh netizen yang sudah pernah ke sana. Yuk dukung juga dong, SMS, voting lewat Instagram, juga dengan YouTube seperti itu. Nah, saya berbicara tentang kondisi hari ini Pak, saat ini pandemi. Nah, bagaimana untuk kota Banda Aceh pada khususnya seperti ini, kunjungannya bagaimana Pak? Karena kan banyak batasan-batasan. Nah. Gimana Pak? Memang Pak, selama masa pandemi ini sektor pariwisata kan sektor yang paling berat terkena dampak pada pandemi COVID-19 ini. Kita katakanlah dari sektor perhubungan, terutama dari sektor transportasi udara. Ya sampai saat ini kita juga kan belum membuka penerbangan dari Banda Aceh ke luar negeri dan dari luar negeri ke Banda Aceh. Yang ada kita adalah penerbangan domestik. Walaupun demikian ya kita terus melakukan inovasi
ya, terus melakukan kreativitas. Walaupun tidak ada wisatawan dari luar negeri, ya paling tidak ya wisatawan lokal dan wisatawan domestik ini juga merupakan kesempatan kita untuk menarik kawan-kawan ya wisatawan domestik dan lokal. Memang saat ini terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Itu penurunan hampir mencapai 50% Waduh. dari kunjungan wisatawan. Akan tetapi ya dalam turun new normal ini ya sudah mulai bergeliat kembali, saya lihat sudah mulai bangkit kembali. Ya tentu kita juga di sini acara tetap kita lakukan ya, walaupun dalam skala kecil, misalnya pertunjukan tetap kita lakukan dalam skala kecil. Ini juga untuk memberikan kesempatan kepada para seniman supaya mereka juga punya pendapatan dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan MICE ya, ini juga misalnya meeting, konferensi ya, ini tetap juga kita lakukan di Banda Aceh ya, tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang cukup ketat kita buat di sini. Jadi juga semua kita atur jarak dan lain sebagainya dengan harapan ya kegiatan pariwisata, ekonomi masyarakat bisa bergeliat. Kemudian juga penyebaran COVID pandemi 19 ini juga dapat kita tekan seminimal mungkin. Seminimal mungkin. Jadi itu hal-hal yang kita lakukan. Selain itu juga ya kita sangat optimis dan percaya nanti pasca daripada COVID ini ya tentunya akan banyak wisatawan yang akan berkunjung ke daerah-daerah. Karena bagaimanapun sifat manusia ini kalau selama ini terkungkung, pada saat nanti mereka bisa berpergian ya tentu mereka akan berpergian, akan berdharma wisata ke tempat-tempat yang tentu memberikan jaminan kepada mereka bahwa apabila mereka ke tempat tersebut ya tidak akan terkena atau terkontaminasi dengan virus corona. Jadi saat ini selain itu di masa pandemi ini kita terus berbenah, terutama bagaimana kita merevitalisasi dan merehabilitasi beberapa objek yang ada di Kota Banda Aceh, terutama objek-objek potensial yang selama ini memang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Kita katakanlah ya semacam museum tsunami. Nah, ini juga terus dibenah ya, di mana yang rusak dan lain sebagainya. Kemudian ada PLTD Apung juga. Nah, ini juga merupakan bukti sejarah ya dari terjadinya tsunami. Ini juga terus kita lakukan revitalisasi, kita benah dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan rumah. Jadi tempat-tempat destinasi wisata terus kita benahi dan kita revitalisasi nanti dengan harapan suatu waktu pada saat ya pemerintah sudah membuka semuanya ya, pada saat kunjungan wisata mereka bisa menikmati datang ke Banda Aceh. Ya, selain itu juga ya kuliner dan lain sebagainya. Ya kalau kuliner, nampaknya kalau di Banda Aceh ya tidak begitu berpengaruh ya kalau kuliner di sini di Banda Aceh, karena memang ya apalagi orang Banda Aceh ini hobinya makan. Ya, walaupun sudah makan di rumah, ya mereka juga suka makan makanan di tempat-tempat kuliner. Karena ya kuliner di Banda Aceh ini kan kita sudah katakan ada 3 E, enak banget. Enak banget. Enak banget ya. Jadi kuliner di Banda Aceh. Sedangkan hal-hal yang lain ya kawan-kawan yang daripada seniman, terutama daripada kita katakan sanggar-sanggar, dan mereka juga tetap berlatih dan lain sebagainya sehingga satu waktu mereka akan bisa tampil kembali. Ya, kalau ngomongin makanan nih saya jadi ingat ya, di sekitar Hermes itu wah bererot makanan ya, kanan kiri sekali. Depan gitu, itu waduh, luar berarti biasa. kalau ke Banda Aceh harus nginep di Hermes nih kayaknya. Bener banget Mas. Pak Iskandar, terima kasih penjelasannya. Mungkin kita beralih dulu ke Pak Budi kayaknya nih, gitu ya. Pak Budi udah nunggu-nunggu juga kayaknya nih. Pak Budi, ini ke Pak Budi Saiful. Pak Budi, ini kelihatannya IG live-nya dilakukan di Hotel Hermes ini Pak ya. Saya lihat bagus sekali nih desain-desainnya gitu loh. Mungkin bisa diceritain sedikit Pak tentang hotel ini sendiri gitu loh. Ya, mungkin sama seperti Pak Iskandar tadi, saya juga akan sedikit menceritakan mengenai sejarah Hermes Grand Hotel Banda Aceh. Mungkin pada awalnya hotel ini dibangun dikarenakan karena adanya tsunami tahun 2004, sehingga kita mencoba ya membangun sebuah hotel yang bisa menampung indigo, yang bisa menampung grup dari negara lain, yang bisa membuat Banda Aceh dan sekitarnya recover dengan cepat.
Jadi kita bangun lah, kalau saya tidak salah, hotel ini dibangun tidak lebih daripada 5 bulan. Wow. Ya, jadi Waduh, kita 5 bulan. tepatnya pada tanggal Cepat sekali. 19 September tahun 2006, nah kita resmikan, dan dari itu kita sudah mulai berjalan hotel operasional. Nah, kemudian selama 14 tahun sampai sekarang ini, Oke. kita sudah mengadakan beberapa renovasi, terutama di kamar, kemudian di lobi dan di restoran. Bahkan kita pun juga sudah membuat beberapa inovasi-inovasi, terutama di kulinernya, seperti tadi yang sudah kita bicarakan mengenai kuliner Aceh. Nah, untuk di Hermes Palace Hotel sendiri, kenapa desainnya itu hampir mirip-mirip ke Middle East? Karena memang di sini mayoritas kita di sini penduduknya adalah Muslim. Iya. Kemudian kita pun melihat masjid kita, bangunannya semua memang berkiblat ke Masjidil Haram. Ya. Oh, Nah, jadi hampir sama di sini pun desain-desain yang dibuat itu lebih ke Middle East. Timur Tengah ya. Jadi itu kalau saya boleh bercerita sedikit mengenai sejarah dan desain dari Hotel Hermes sendiri. Wah, Luar jadi biasa. extraordinary ya membangunnya Iya, betul. kurang lebih 5 bulan. 5 bulan, cepat sekali itu. Untuk memfasilitasi pengunjung dan Pendatang-pendatang terutama dan dari donor ekspatriat, ya, kalau nggak betul. salah Betul. awalnya untuk pendonor ya, Betul. karena musim tsunami waktu itu ya. Dan desainnya pun juga spesial, kamarnya juga oke, karena saya pernah juga nginep di sini di Hermes ya. Saya sekaligus promosi nih, makanannya memang luar biasa untuk di Hotel Hermes ya, karena saya pernah mencoba di sana. Nah, itu kan waktu tahun sekian lah ya. Saya pengen tanya nih, setelah pandemi ini kan sempat 3 bulanan tidak sepertinya terputus ya. Oke, Mas, tapi emang benar lah di Banda Aceh itu, sampai kita nunggu koneksi dengan Kota Banda Aceh, kita ngobrol-ngobrol dulu. Tapi di sana memang yang suka pedes, yang suka kuah-kuahan, Assalamualaikum rekan wisata. yang suka Kari Kari. kembali digelar. Betul. Hari Jadi itu memang di menjadi Anugerah ajang Pesona apresiasi. Indonesia sendiri dari Aceh sudah beberapa kali sih masuk nominasi Iya. dari makanan dari Aceh itu. Salah satunya yang saya ingat sekali itu sate apaleh grugok kalau nggak salah namanya itu enak banget. Itu luar biasa itu gitu loh. Dan saya sempat dikirimin videonya tuh, waduh pengunjungnya rame, padahal tuh rumah makan besar sekali gitu loh. Itu Dan beneran enak. enak sekali. Udah nyobain ya? Aduh beruntung, saya belum sempet soalnya jalan-jalan ke sana. Sama cane, semuanya enak. Roti cane. Itu Oke. semuanya kuah-kuahan kari itu enak banget. Tapi kalau yang nggak suka pedas ya bisa sih dikurangin. Tapi rata-rata karena pedas ya. Ya, Gitu. ciri khas Sumatera lah rata-rata. Betul. Oke. Silakan Nah, lanjut ya, Sembari kita terhubung kembali dengan Pak Saiful. Pak Saiful, Budi Saiful dan Pak Iskandar ya. Oke, kita sudah terhubung kembali Pak. Jadi terputus tadi jaringannya. Saya ingin bertanya, pada saat pandemi ini apakah Hotel Hermes itu sudah operasi kembali atau bagaimana? Maksudnya Ya, sudah. Jadi Sempat tutup. Pak saya boleh ceritakan semenjak kita di bulan Januari, Februari itu sebetulnya kita lagi bagus-bagusnya nih Iya. bisnis. Kita Ya. masuk ke bulan Maret, akhir bulan itu kita betul-betul drop, sehingga memaksa kita harus hotel itu tutup. Kita sempat survive sampai tanggal 6 April. Oke. Namun demikian saya sempat hotelnya tutup selama sekitar 2 bulan. Jadi tanggal 1 Juni kita semangat lagi untuk membuka hotel. Meskipun demikian karyawan belum masuk semua karena kita berikan Oke. kuota. Namun pada 1 bulan setelah itu saya merasa optimis. Saya merasa bisnis akan kembali seperti semula. Ya. Akhirnya saya tanggal 1 Juli itu kita beranikan, kita full seluruh outlet kita buka. Oke. Kemudian kamar juga kita buka, dan karyawan per tanggal 1 Juli kita masuk semua gitu. Jadi
kita terjadi kenaikan okupansi. Mulai dari bulan Juni itu pada awal kita buka itu sekitar 20%. Kemudian naik lagi ke bulan Juli sekitar 30%. Kemudian Agustus kemarin kita ada kenaikan lagi sampai ke 40%. 40%. Nah, pada bulan ini, bulan September itu pada awal bulan kemarin sempat kita agak menurun sehubungan dengan kenaikan COVID yang ada di Banda Aceh ini. Kasus baru. Tapi alhamdulillah di minggu-minggu terakhir ini kita mulai kembali naik lagi. Yang mudah-mudahan kedepannya pun kita bisa hotel terus berjalan dengan lancar. Oke. Itu aja harapan kami. Oke, jadi syukurlah Pak ya sudah mulai beroperasi dan tingkat isiannya sudah kembali Pak. Mungkin bisa diceritain sedikit nih Pak, apakah ada strategi khusus gitu loh sampai bisa seperti itu? Apakah ada program promo ataukah mungkin jadi program-program staycation atau staycation seperti itu? Makanya tingkat isiannya jadi bagus seperti itu. Baik, jadi selama ini memang hubungan kami hotel dengan dinas pariwisata yang dipimpin oleh Pak Iskandar hubungan kita sangat baik. Wah. Bahkan beliau pun sering datang ke tempat waktu kita hotelnya ini tutup. Beliau sering sekali cek di mana Pak hotel. Jadi beliau ini memang luar biasa. Iya. Nah, jadi kita Harus punya begitu, Pak. strategi, Pak. Saya bekerja sama dengan beliau dengan Pak Iskandar. Jadi hotel-hotel di Banda Aceh ini memang kita juga fokus Pak ya untuk bagaimana kita bisa mendatangkan tamu-tamu dari luar. Namun sampai saat sekarang kan hubungan dengan penerbangan masih belum ada dari luar negeri, tapi kita fokus ke yang domestik. Jadi kita selalu juga untuk yang domestik kita buat juga Pak. Contohnya paket-paket, tapi saya selalu melibatkan destinasi wisata yang ada di Banda Aceh. Contohnya ya Museum Tsunami, kemudian Masjid Baitur Rahman, kemudian PLTD Apung dan lain sebagainya. Jadi kita membuat paket-paket itu selalu melibatkan destinasi pariwisata yang ada di Banda Aceh bahkan di luar Banda Aceh. Supaya apa ya? Supaya tamu-tamu datang ke sini dan semua kebahagiaan Pak. Tidak hanya cuma Hermes saja, tapi hotel-hotel yang lain pun juga mendapat rezeki. Nah, strateginya di luar melibatkan destinasi wisata, kita pun juga membuat beberapa paket yang tentunya sekarang sudah membuat suatu aplikasi di mana new normal ini mau tidak mau harus kita terapkan. Gitu. Kemudian paket-paket kamar dan paket-paket kuliner itu juga kita coba bagaimana caranya supaya bisa viral dan coba supaya bisa booming Pak. Karena salah satunya itu yang bisa kita jual dari hotel ini selain penjualan kenyamanan, produk dan juga pelayanan. Iya, itu, betul Pak, setuju. Jadi sama juga jangan lupa utamakan protokol kesehatan. Sebelum kita ngobrol kembali dengan Pak Iskandar, saya pengen tanya dong untuk jarak dari airport lah, contoh kita dari luar Aceh, airport ke Hotel Hermes itu berapa jauh ya Pak? Jarak dari hotel ke airport Pak, kurang lebih berapa jauh? Kalau ditempuh kendaraan mobil dari airport Banda Aceh menuju ke Hotel Hermes berapa jauh ya Pak? Sekitar 20 menit Pak. 20 menit ya? 20 menit, oh dekat sekali ya berarti ya? Ya karena memang setahu saya juga tidak terlalu jauh dan letaknya juga di sentral seperti itu, dekat juga dengan destinasi wisata ya Pak ya kalau nggak salah ya. Ini kalau saya kalau belum berubah nih ya Pak ya, karena saya masih sama aja, belum pindah. Saya 2016 takutnya perluasan kayak gitu kan, iya, kita betul. Nggak tahu, mungkin juga ada destinasi yang baru dari kota Banda Aceh gitu. Oke, kita ke Pak di Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh ini memang banyak destinasi karena Banda Aceh ini dulu sebenarnya ibu kota kerajaan ya. Ibu kota kerajaan, tentu banyak peninggalan bersejarah yang ada di kota Banda Aceh. Kemudian juga setelah tsunami ya ada tambahan tsunami site, yaitu peninggalan tsunami. Kemudian
Banda Aceh ini banyak destinasi bahari, Pak. Jadi ada Ulile ya, ada Ulile, kemudian ada Alunaga, Waduh. ada Siak Raya. Tapi yang paling menariknya, jarak pusat kota ke tempat-tempat destinasi itu ya dekat sekali. Ya, tadi sudah saya jelaskan juga di teman-teman yang sedang nonton. Apakah kira-kira nih kalau kita ambil backpacker di Kota Banda Aceh untuk menuju destinasi atau wisata satu ke satu tuh nyaman nggak kalau kita dengan berjalan kaki? Ya, kalau untuk backpacker dan semua para wisatawan kita sampaikan ya, bahwa Banda Aceh ini ya cukup nyaman ya apabila kita berjalan kaki dari satu tempat destinasi ke tempat destinasi lainnya. Karena di Banda Aceh ini jarak antara satu tempat destinasi dengan destinasi lainnya ini rata-rata berdekatan. Jadi tidak begitu jauh, kita katakan saja lah ya. Jarak daripada pusat kota ke tempat destinasi bahari itu cuma 5 km. Jadi tidak begitu jauh dari pusat kota ke tempat destinasi bahari, cuma 5 km. Itu bisa kita jalan kaki sebenarnya. Ya, betul. Kemudian kalau kita ingin ke tempat-tempat destinasi lainnya, kita katakanlah heritage ya. Ini juga sangat dekat dari pusat kota, sekitar ya 1 kilo. Kemudian dengan destinasi lain juga ya sekitar 2 kilo. Jadi tidak begitu jauh. Karena Banda Aceh ini kan termasuk kota yang agak kecil dengan luas wilayah 16 km persegi. Jadi tempat-tempat destinasi tersebut relatif dekat-dekat. Yang paling dekat kalau nggak salah ya Pak, masjid dengan pasar ya Pak ya. Dan sangat aman bagi siapa saja yang datang ke Banda Aceh, sangat aman. Jadi Banda Aceh ini mungkin agak beda dengan kota-kota lain, Pak. Ya, Banda Aceh ini kotanya hidup 1 kali 24 jam. Jadi kalau kita mau pergi ke coffee shop, jam 3 malam juga ada coffee shopnya. Oke. Jadi orang tetap ada. Jadi city never sleep di sini lah. Jadi mau makan jam 5 subuh juga ada. Iya. Mau keluar cari jajanan makanan bisa apa? Jam 2 juga ada, jam 2 pagi. Jadi city never sleep di sini. Waduh. Karena setahu ini sepengetahuan saya ya, memang teman-teman di Aceh khususnya jam 5 tuh udah nongkrong di warung kopi. Oh, ya gitu Pak, bener ya Pak ya? Kopi Aceh ya, ya. Kopi Aceh ya. Jam 5 Pak, tidur di warung kopi. Ya sarapan tuh udah di warung ya Pak ya. Sehingga nggak salah dikasih nama Banda Aceh ini kota sejuta warung kopi sebenarnya. Jadi ada istilah kami di sini Pak, ya secangkir kopi itu sejuta cerita. Di Aceh khususnya jam 5 tuh udah nongkrong di warung kopi. Ya Pak, bener ya Pak ya? Oke, mungkin ada pertanyaan dari itu ya, bisa dicek. iya nih mungkin dari Instagram Apriword Pak, sambil kita cek pertanyaan dari audiens Pak ya. Ya. Ini juga ada komen Banda Aceh kota paling aman. Waduh, aman ya. Sama ini saya punya pengalaman khusus nih, maaf ya, saya agak curhat nih Pak. Karena kan memang untuk di Aceh, untuk perempuan mungkin harus tertutup ya Pak, dengan kerudung kayak gitu kan. Dengan minimum kerudung atau ya kerudung lah untuk perempuan. Saya sebagai pendatang bukan warga, bukan asli Aceh, saya pernah nih pakai celana pendek Pak. Pakai celana pendek di pasar belakang masjid gitu kan. Saya baru ingat, oh iya bukannya nggak boleh. Apakah ada aturan khusus seperti itu Pak sekarang? Saya pengen tahu aja update-nya nih Pak. Nah, iya, sebenarnya aturan di sini kan kita melaksanakan syariat Islam. Ya. Tentu yang kita utamakan adalah kepada masyarakat Islam yang ada di Kota Banda Aceh, yang mereka harus menyesuaikan dengan syariat Islam. Akan tetapi bagi para wisatawan domestik lainnya, ya kami tidak memaksa. Ya, kalau mereka mau memakai hijab ya silakan bagi yang muslim ya, atau apa namanya ya tentunya kita harapkan ya berpakaian yang memang sesuai dengan adat budaya timur kita. Betul. Nah, ini yang kita harapkan sesuai dengan adat budaya timur yang ada di tempat kita.
Jadi misalnya tidak pakai hijab pun ya, tidak pakai kerudung itu tidak ada masalah. Banyak itu kawan-kawan dari mancanegara datang ke Banda Aceh, mereka memakai hijab, memakai kerudung. Saya sampaikan, tidak mesti ke sini kita memakai kerudung kalau memang non-muslim ya, tidak mesti mereka. Jadi kita di sini memang syariat Islam ya tentu untuk orang muslim yang ada di Banda Aceh. Tapi kalau yang lain mau datang ke Banda Aceh, ya mereka cukup menyesuaikan ya memakai pakaian yang sopan, ya itu sudah baiklah bagi kami. Jadi tidak ada masalah. Itu banyak juga yang dari luar datang ke sini ya tidak pakai kerudung ya, pakai celana agak pancing sedikit juga tidak ada masalah di sini, tidak ada masalah ya. Jadi saya rasa sangat aman lah di Banda Aceh di sini. Oke. Yang penting sopan ya. Sopan, yang penting sopan aja. Iya. Di mana-mana harus sopan Bang. Iya, sopan saja. Betul. Oke. Pak, seperti ada pertanyaan nih dari Sambil menunggu pertanyaan, saya ada ini sedikit nih Pak. Kita kembali ke Anugerah Pesona Indonesia Pak. Kalau menurut Pak Iskandar nih dan Pak Budi Saiful ini, manfaatnya Anugerah Pesona Indonesia ini sendiri terhadap pariwisata gimana sih Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit gitu loh selama ini. Manfaatnya Anugerah Pesona Indonesia ini terhadap pariwisata Indonesia, terutama ya Banda Aceh dan pariwisata Aceh lah Pak, gitu loh, kurang lebihnya. Ya besar sekali Pak manfaatnya kita mengikuti Anugerah Pesona Indonesia ini. Ya paling tidak ya kita juga ya tempat wisata kita terutama musim tsunami ini ya bisa dikenal lebih jauh oleh masyarakat baik di Indonesia maupun ya di luar negeri ya. Ini besar sekali manfaatnya Pak. Itulah harapan kami ini ya, apabila terpilih nantinya ya tentu akan banyak orang datang ke Banda Aceh nantinya. Ini kan sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik. Mungkin selama ini orang masih kurang tahu ya mengenai destinasi museum tsunami ini. Tapi dengan kita ikut di Anugerah Pesona Indonesia ini, ya tentu sudah banyak orang yang mengetahui tentang museum tsunami. Kalau sudah mengetahui, tentu mereka nanti akan penasaran. Kalau sudah penasaran, mereka ingin melihat sebenarnya. Nah, itu kan akan memberikan dampak ekonomi yang baik nantinya kepada kota Banda Aceh. Kami sangat senang bisa ikut dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia. Besar sekali manfaatnya. Baik Pak. Oke, ini ada yang penasaran nih Pak kayaknya nih Pak dari netizen yang nanya nih. Dari Zalfa Yolanda. Di masa pandemi seperti ini, apakah berkunjung ke Museum Tsunami harus menggunakan surat sehat atau tidak perlu? Sama satu lagi, berapa sih Pak harga tiket masuknya? Iya, kita berkunjung ke Aceh ini ya tentunya pada saat bisa lewat bandara. Pada saat masuk ke bandara kan ya tentu kita sudah melakukan minimal rapid test lah. Ya sudah terjamin bahwa kita ya tentu yang melakukan pariwisata yang ingin bersama wisata biasanya kan orang sehat Pak. Kalau orang sakit kan pasti dia tidur di rumah atau di rumah sakit. Ya, Kami yakin sekali bahwa orang yang datang ke Banda Aceh itu orang-orang yang sehat semuanya. Ya, betul, Pak. Tapi dia tidak akan datang ke Banda Aceh. Begitu juga melalui jalan darat. Ya kami rasa ya kita welcome saja menerima para wisatawan baik domestik terutama maupun lokal. Welcome saja kita Pak. Kita sangat senang menerima mereka walaupun di masa pandemi, tetapi mereka pada saat nantinya berkunjung, nah ini memang kita buat batasan Pak. Jadi misalnya yang berkunjung ke Museum Tsunami ataupun PLT di Apung itu, dia biasanya bisa masuk sekitar 200-300 orang. Pada masa pandemi ini kita batasi, yang boleh masuk 75 orang, kemudian yang lain antri Pak. Keluar ini baru masuk yang lain. Nah ini juga dalam rangka kita mencegah terjadinya penularan COVID-19. Kemudian protokol kesehatan benar-benar kita jaga. Bagi mereka yang tidak memakai masker, itu sama sekali tidak dibenarkan masuk ke area Museum Tsunami. Oke Pak, ini satu lagi nih, ada yang nanya dari K Tourism. Wah jauh sekali nih di timur Indonesia. Maluku Tenggara itu. Ya. Maluku Tenggara. Kalau saya
ke Museum Tsunami, ada rekomendasi hotel yang terbaik dengan harga ekonomis kah? Misalkan yang dekat-dekat sana kayaknya. Kayaknya sih pastinya Hermes Hotel dulu ya. Yes, balik lagi tadi. Mungkin karena tipe traveler tuh beda, ada yang backpacker dengan hotel yang ekonomis, ada backpacker dengan hotel yang mewah seperti itu. Nah, kalau saya sih pengennya nginepnya di Hermes pribadi. Ada nggak di sekitar Museum Tsunami yang harganya mungkin masih di bawah Hermes seperti itu? Oke, baik Pak. Jadi saya coba jawab pertanyaan dari rekan kita dari Indonesia Timur. Kita sebetulnya hotel ini terbuka untuk umum, terbuka untuk siapa saja. Yes. Bahkan dilihat dari sisi harga, kita ini memiliki harga yang variatif, ya. Betul. Jadi harga yang betul-betul tinggi kita juga ada, harga kamar yang tinggi, kemudian yang medium juga ada, dan harga yang ekonomis juga ada, Pak, ya? Kita punya, Pak. Gitu. Berapa sih Pak? Harganya mulai dari berapa? Paket, misalnya kita tinggal di sini 3 hari, bayar 2 hari. Itu bayar 2 malam. Kemudian ada juga kita membuat paket, contohnya kalau misalnya dari hotel Hermes sendiri, bagi mereka yang ingin sholat subuh di Masjid Baitur Rahman, kita menyediakan transportasi Pak ke sana di waktu subuh itu. Jadi ada beberapa memang kemudahan aksesibilitas yang kita berikan. Kalau dilihat dari sisi harga mungkin relatif, ada harga yang memang bisa kita katakan terjangkau, ada juga harga yang medium dan harga yang lumayan cukup tinggi, disesuaikan dengan tipe kamar yang kita ada. Tapi kalau dilihat dari sisi fasilitas, ya Hermes ini memang fasilitasnya komplit Pak. Kita kolam renang ada, karaoke ada, kemudian ruang meeting juga ada, ballroom yang besar, dan tempat-tempat meeting lain yang ada. Dan sekarang kita bisa lihat di kita ini backgroundnya adalah restoran, di mana pada saat breakfast itu berbagai macam kuliner, bahkan kita punya Aceh Corner. Dan setiap hari itu berganti, ada yang namanya Micalu, besoknya lagi kita ganti lagi dengan misalnya nasi gurih, besoknya lagi diganti lagi dengan mie Aceh dan lain sebagainya. Jadi macam-macam. Betul kan? Pokoknya sebenarnya kalau saya sih saranin emang harus di Hermes karena puas nyobain makanannya, sarapannya apalagi lengkap aja ya. Lengkap, ada bener. Aceh Corner segala lagi. Aceh Corner yang paling penting. Cuman pada saat itu saya nggak sempat berenang Pak. Bertanya Pak, silakan tunggu deh di sini. Siapa? Komplit. Nah ini juga ada penjelasan nih, kayaknya mana ya nih? Museum Tsunami itu di tengah kota, jadi bisa terjangkau semua kendaraan. Oh deket ya? Kalau dari bandara ada busway ternyata ya Pak ya? Iya benar Pak. Betul ya. Ya, kayaknya waktunya sudah. Oke, sepertinya kita termakan oleh waktu karena live ini memang maksimum kita 1 jam. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Pak Iskandar, dan juga General Manager dari Hotel Hermes Palace Pak Budi Saiful Kota Banda Aceh, Pak Budi Saiful, atas waktunya. Mungkin terakhir Mas. Assalamualaikum rekan wisata. Anugerah Pesona Indonesia atau API tahun ini kembali digelar. API telah menjadi ajang apresiasi pariwisata bergengsi dan terbesar di Indonesia. Mari kita dukung Museum Tsunami Kota Banda Aceh di ajang Anugerah Pesona Indonesia 2020 dalam kategori destinasi unik. Dengan cara via SMS, ketik API spasi 16G, kirim ke 99386. Via Instagram, follow akun @API_award. Cari foto Museum Tsunami di kategori destinasi unik terpopuler dan jangan lupa langsung diklik like ya. Via YouTube, subscribe channel API Award, cari video Museum Tsunami di kategori destinasi unik terpopuler, lalu jangan lupa klik like video tersebut. Atau rekan wisata juga bisa vote melalui aplikasi Android API Award. Ayo rekan wisata, kirimkan dukunganmu sebanyak-banyaknya agar cahaya pariwisata Aceh semakin mempesona dan juga charming. Mungkin nanti terakhir kita minta pesan-pesan dari kedua
guest speaker kita aja. Iya. Ada pesan-pesan terakhir kepada para wisatawan, mungkin dia mau undang untuk datang gitu loh, cobain langsung gimana nyamannya Hotel Hermes, Betul. gimana pariwisata di Banda Aceh sendiri Betul. gitu loh. Jadi acara ini API Travel Talk itu merupakan kerjasama kolaborasi antara Ayo Jalan-Jalan, kemudian Mula Kota Tua, Indonesia Tourism Information Center atau ITIC, Ceria Berben, dan juga Pamer.bio. Jadi di sini mungkin pengen tahu juga tentang fasilitas-fasilitas Mula Kota Tua, yuk langsung aja buka IG-nya. Iya, silakan buka aja IG-nya. Ya, buka Mula IG-nya. Kota Tua. Betul. Terus pengen kepoin bagaimana isinya, tuh ada kontaknya. Jadi enak sih langsung datang aja lihat, soalnya iya harus appointment soal Instagramable Mas. banget nih tempatnya buat Soalnya foto-foto. appointment. Setahu saya harus appointment, jadi nggak sembarangan masuk ke sini. Untuk pengen appointment, kontak aja di DM, itu cepet kok responnya kayak gitu. Kemudian juga ada Pamer.bio. Pamer.bio. Pamer.bio itu salah satu aplikasi apa ya kalau bisa dibilang ya, itu seperti kartu nama online ya. Kartu nama online, Digital. betul. Jadi sebuah fitur BioLink terbaik di Indonesia untuk upgrade Instagram kamu dalam 5 menit aja udah jadi. Kemudian bisa promo bisnis, Ya, betul. personal, Macam-macam dah, sosial media Betul. juga bisa masukin langsung itu. Jadi cuma cukup satu halaman tapi Yes. lengkap di situ semua. Itu. Website, sosial media dan lain-lain. website, Oke. kontak juga bisa kan Betul. gitu. Ini sembari terhubung dengan Kota Banda Aceh ya. Jadi semua kepoin aja. Ada Instagramnya juga loh di Oke. pamer.bio. Kepoin aja ya semuanya ya. Kemudian yang butuh, nah kita udah terhubung sepertinya Mas. Oke. Pak, terakhir dari kami mungkin ada pesan-pesan dari Pak Budi Saiful maupun Pak Iskandar untuk para audiens ini, terutama pada wisatawan yang berkeinginan untuk datang ke Kota Banda Aceh. Silakan Pak. Oke, harapan saya Pak, agar COVID ini cepat berlalu, Amin. kita bisa Amin. kembali ke situasi new normal yang betul-betul normal, di mana situasi keadaan bisnis kembali seperti sedia kala. Amin. Dan saya juga berharap dengan adanya anugerah Zona Indonesia ini supaya semua orang bisa mengenal Banda Aceh. Ya. Dan semua orang bisa datang ke sini. Silahkan datang ke Banda Aceh, lihat kita punya apa saja di sini. Kita punya pantai yang bersih dan cantik, kita punya museum tsunami, kita punya masjid yang besar, dan juga keramah-tamahan dari masyarakatnya. Ya. Mungkin itu harapan dari saya. Sana, silakan. Terima kasih. Walaupun kita masih dalam suasana COVID ya, tapi jangan sampai kita mengurangi daripada makna hidup ini. Ya, COVID terus ada, hidup juga terus berjalan. Ya, tentunya kita harus terus bersinergi ya. Walaupun kalau dikatakan sama Pak Presiden, hidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Jadi jangan sampai karena COVID ini semua aktivitas kegiatan kita terhenti. Ya, ini juga tidak baik ya. Apabila berkeinginan untuk berpergian, berpariwisata ke Banda Aceh, silakan saja. Ya, kami menerima dengan sangat terbuka, hati yang lapang. Memang kita sangat mengharapkan kedatangan daripada saudara-saudara kita dari kabupaten maupun provinsi yang lain untuk datang ke Banda Aceh. Datang dan nikmatilah suasana Kota Banda Aceh yang memang banyak objek-objek wisata di sini. Kemudian masyarakatnya juga ramah tamah, dan Banda Aceh adalah kota teraman sebenarnya di Indonesia. Itu bersih daripada Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019. Jadi jangan perlu takut datang ke Banda Aceh, karena di Banda Aceh ini semua ada. Ya, objek wisata ada, heritage ada, bahari ada, juga kulinernya juga. Waduh, nggak bisa kita bilang, banyak sekali dan enak sekali, dan semuanya halal, bisa siapa saja menikmati makanan yang ada di Banda Aceh. Tapi jangan lupa, mari dukung Kota Banda Aceh, terutama Museum Tsunami ya, dengan membuka Instagram Abdi Urut ya. Jadi lihat itu di destinasi unik ya. Kemudian ya like, dan jangan lupa juga ya bisa melalui SMS, yaitu ketik Abdi ya. Kemudian 16F
kirim ke 993886 dan begitu juga dengan YouTube. Mudah-mudahan pada Aceh ke depan bisa mendapatkan anugerah pesona Indonesia. Amin. Amin Pak. Amin Pak. Sekian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Pak, kami akhiri dengan baca pantun Pak ya. Saya bacakan pantun, kami akhiri Pak ya. Ya, oke. Kue nastar berhias cengkeh. Cakep. Cengkeh segar, harum dan wangi. Mantap. Ayo datang ke Banda Aceh. Silakan mampir ke Museum Tsunami. Yeah. Saya baca juga 1, 2 Pak. Boleh pantunnya Pak? Boleh Pak. Boleh, Silakan Pak. Pak. Silakan Pak. Balas Pak. Ya. Banda Aceh kota pusaka raja. Cakep. Cakep. Kotanya indah, penuh pesona. Mantep. Mantap. Objek wisata di mana-mana. Asik. Museum Tsunami salah satunya. Ayo ke kota Banda Aceh berdharma wisata. Ya. Ini satu lagi ya Pak ya. Boleh. Silakan Pak. Banda Aceh unik kotanya. Secangkir kopi, 1000 cerita. Kirimin Pak kopi. Siapa yang berkunjung ke kota Banda Aceh pasti dia akan bahagia. Cakep. Wah. Oke, terima kasih. Kalau kita pantun-pantunan bisa 1 jam lebih nih Pak ya. Terima kasih atas waktunya dan support bagi kami semua. Sekali lagi untuk para netizen, yuk kita dukung rame-rame Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020 ini. Dan kita sudah live dengan Pak Museum Iskandar Tsunami dengan Kepala Dinas Pariwisata Pak Iskandar dan General Manager Budi Saiful, Hotel Herpes Palace Kota Medan. Jadi jangan lupa kita tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pesona Indonesia. Sampai jumpa Pak.